Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah pada pagi hari ini kita menyatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan malam pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, saya ingin menyampaikan tema dalam rangkaian tema besar kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini saya akan menyampaikan hal yang keempat yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai husnul khotimah. Hal yang keempat itu adalah kejujuran. Jujur adalah sikap yang menunjukkan bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar. Orang yang jujur akan mengatakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jujur adalah modal hidup yang paling utama. Perbuatan itu sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya dengan diberinya pahala yang besar bagi orang-orang yang jujur. Hal ini antara lain dapat dilihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 35, yang menyatakan, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, berkata yang benar, bersikap jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Para pendengar, para penonton, Allah menyebutkan salah satunya di dalam bahagian ayat ini, orang-orang laki-laki dan perempuan yang sudah mengatakan secara jujur, yang sudah bersikap jujur, maka disiapkan oleh Allah adalah pahala, pengampunan dosa, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat jujur ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah telah bersabda, wajib bagi engkau untuk jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kalian ke sorga. Dan seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan senantiasa menuntut kejujuran akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah oleh kalian berdusta, karena berdusta akan membawa kalian
kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan mengantar kalian ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan menuntut berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang keempat yang harus dilakukan untuk mencapai husnul khatimah adalah keadilan. Adil adalah sikap, perbuatan atau tindakan yang menempatkan sesuatu secara proporsional, sesuai dengan tempatnya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sikap adil harus dilakukan dan ditegakkan terhadap siapa saja sesuai dengan kesalahan dan kebaikannya. Yang salah diberi hukuman dan yang baik, yang benar, yang adil diberi penghargaan. Tidak sebaliknya, yang salah diberi penghargaan dan yang baik diberi hukuman. Tindakan seperti ini disebut tindakan zalim. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, sikap adil itu dapat digambarkan seperti ini. Kalau ada seseorang yang Anda percayakan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan diberi imbalan atau gaji 1 juta. Kalau dia sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dengan Anda, maka Anda harus memberikan gaji kepadanya 1 juta sesuai dengan perjanjian yang sudah ada. Ini artinya dia adil. Anda sudah berbuat adil kepadanya. Kalau Anda mengurangi gajinya kurang dari 1 juta, padahal dia sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, maka inilah yang disebut perbuatan zalim. Karena Anda tidak bersikap secara proporsional. Janji 1 juta, tapi dikasih kurang dari 1 juta. Kalau Anda memberikan lebih dari 1 juta, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, maka itu yang disebut ihsan. Kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa adil itu proporsional. Kita janji 1 juta, kita bayar 1 juta. Kalau kita kurangi dari 1 juta itu, maka kita zalim. Kalau kita lebihkan dari 1 juta, maka itulah ihsan. Pilihlah adil dan terbaik adalah ihsan. Ada sejumlah ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil di dalam Al-Quran, baik dalam memutuskan perkara maupun dalam hal yang lain. Hal ini seperti tergambar dalam Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di dalam hadisnya, Rasulullah di dalam hadis banyak riwayat yang menegaskan tentang keadilan dalam hal bersikap, dalam hal berbuat, dalam hal bertindak. Di antaranya adalah hadis yang sangat populer. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan kupotong tangannya.
Rasulullah akan berbuat adil walau terhadap anaknya sendiri, kalau anaknya itu berbuat melanggar hukum. Inilah keadilan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan kejahatan akan diberi hukuman. Kemudian yang melakukan kebaikan akan diberi balasan. Karena itulah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, beberapa langkah yang sudah saya sebutkan tadi, sudah pada hari ini langkah yang keempat dan langkah yang kelima. Langkah yang keempat adalah kejujuran, langkah yang kelima adalah keadilan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uraian kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga ilmu ini tanamkan oleh Allah dalam hati kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.